Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Saya Novi Sulistiawati akan menjawab tugas video di luar kelas hari ke-10 tentang membaca tema kurikulum baca ke-1. Yang pertama, apa arti tanda panah pada bagan kurikulum baca Bimba? Tanda panah pada kurikulum baca Bimba artinya menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal pada bagan kurikulum baca Bimba? Arti dari garis tebal itu adalah syarat yang harus dicapai oleh anak sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, apa arti tanda seru? Tanda seru pada bagan kurikulum baca Bimba itu artinya harus hati-hati. Anak akan masuk ke tahap selanjutnya jika ia sudah memenuhi syarat dan tujuan untuk sampai ke tahap selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membaca bagan kurikulum baca Bimba? Yang pertama adalah dengan memperhatikan syarat. Misalnya, apa syarat modul 1A atau B1A? Syaratnya modul baca 1A ada 3, yaitu D4 HVK, HSAIUEO, HVBDG, KMPSY. Semua syarat itu harus terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memperhatikan tahap selanjutnya. Bagaimana jika anak akan lanjut ke modul selanjutnya setelah ia berhasil menguasai tahap HVBDG, KMPSY? Tahap selanjutnya, jika anak sudah menguasai materi HVBDG KMPSY, maka ia bisa lanjut ke modul B1A. Dengan syarat lain, D4 HVK dan HSAIUEO sudah terpenuhi. Dalam membaca, ada materi yang boleh langsung diberikan kepada anak, ada juga yang tidak boleh langsung diberikan kepada anak. Motivator harus memperhatikan apakah materi di tahap selanjutnya terhalang garis tebal atau tidak. Jika terhalang garis tebal, maka motivator harus memastikan bahwa syarat dan tujuan di materi sebelumnya sudah terpenuhi. Namun, jika tidak ada garis tebal, maka motivator boleh melanjutkan. Apa syarat HSAIUEO? Syaratnya adalah D4 HVK dan HVBDG KMPS-nya sudah terpenuhi, maka dari ketiga aspek itu bisa lanjut ke HSAIUEO. Kemudian di bawah ada garis tebal yang mengartikan syarat apabila tiga aspek itu sudah terpenuhi, maka ia bisa masuk ke tahap modul B1A. Berikutnya, apa syarat modul B1B? Syarat untuk masuk ke tahap modul B1B, motivator harus memastikan bahwa B1A sudah terpenuhi, kemudian D4 HVS sudah terpenuhi, dan HVJLN-TRC juga sudah terpenuhi. Di situ ada garis tebal yang artinya syarat dan tujuannya harus terpenuhi terlebih dahulu baru bisa masuk ke tahap B1B. Berikutnya, apa syarat D4 HVS? Syarat D4 HVS, anak itu sebelumnya harus sudah menguasai 4 HVK, 4 HVS, dan D4 HVK. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya adalah 4 HVS, kemudian D4 HVK, kemudian 5 HVS. Kenapa boleh langsung ke 5 HVS? Karena dari 4 HVS ke tahap selanjutnya itu ada tanda panah atau alur, tidak ada garis tebal yang membatasi, jadi bisa lanjut. Berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahapan selanjutnya adalah kita akan masuk ke modul B1B. Sebagai motivator, kita memperhatikan di sini ada garis tebal hitam. Di sini juga ada tanda seru atau tanda hati-hati, yang artinya sebagai motivator kita harus hati-hati, harus memastikan terlebih dahulu apakah di tahap sebelumnya sudah terpenuhi syarat dan tujuannya.
Apa tahap selanjutnya setelah B1E? Setelah B1E kita bisa masuk ke modul B1F dan B4. Tapi di sini kita harus memperhatikan bahwa ada garis tebal. Artinya apa? Jika ingin masuk ke tahap selanjutnya, misalnya sebagai contoh di tahap B1F, maka di tahap sebelumnya harus sudah terpenuhi syaratnya. Berikutnya apa tahap selanjutnya setelah modul B4? Setelah modul B4 kita bisa masuk ke modul B5. Kan tetapi di sini ada garis tebal yang artinya kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Apa itu syaratnya? Yaitu jika modul B3 dan B4-nya sudah terpenuhi, maka bisa kita lanjut untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke modul 5. Sekian jawaban dari saya mengenai bagan kurikulum baca Bimba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.